Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kali ini akan kita bahas menghitung metode maut menggunakan Microsoft Excel. Nah, metode maut ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Jadi hari ini kita hanya fokus untuk melakukan perhitungan menggunakan Microsoft Excel. Nah, contoh yang ada ya, ini sama seperti metode-metode sebelumnya, yaitu tentang perusahaan yang akan melakukan rekrutmen untuk posisi operator mesin. Yang dibutuhkan hanya 2. Kriterianya ada pengalaman kerja, pendidikan, usia, status perkawinan, dan alamat. Ya, kenapa pakai contoh ini lagi? Karena untuk penjelasannya lebih mudah. Yang paling penting saudara paham dulu. Ya, dengan paham, nanti menggunakan studi kasus yang lain itu akan mudah untuk menentukan rumusnya. Kita buat untuk penilaian alternatif ini ya. Kita masukkan dulu, kita buat tabel seperti ini. Ya, ada alternatif A1 sampai A5, kemudian ada kriteria C1 sampai C5, nilainya kita masukkan dulu ke dalam Excel. Ya, nilainya kita masukkan dulu ke dalam Excel. Kemudian ini saya kasih XI min ya sama XI plus. Jadi kita akan mencari nilai kriteria terendah dan nilai kriteria tertinggi karena nanti akan digunakan untuk menghitung normalisasi metrik. Ya, dipersiapkan dulu. Ini bobotnya 0,3, 0,2, 0,2, 0,15, 0,15 bobot dari masing-masing kriteria. Nah, yang pertama kita akan melakukan normalisasi metrik ya. Normalisasi metrik ini kita cari untuk X min-nya sama X plus-nya ya. Itu kita gunakan fungsi min dan max. Kalau X min berarti sama dengan min. Oke, ini XI min ya. Ini kurang nulisnya. Nilai minimum dari data yang ada di sini. Ya, kalau max-nya sama dengan max dari data yang ada di sini. Oke, ini nilainya kita drag ke kanan. Oke, ini kita copy. Bisa taruh di sini saja ya. Itu kemudian ini kita copy paste juga. Untuk kolomnya menyesuaikan. Nah, ini rumusnya. Jadi mencari nilai minimal dari kriteria C1 yang terdiri dari A1 sampai A5. Ini mencari nilai maksimal atau tertinggi dari A1 sampai A5. Nah, ini kita sudah ketemu untuk nilai min dan max-nya. Sehingga kita lebih mudah dalam menghitung normalisasi metriknya ya, menghitung normalisasi metriknya. C, caranya bagaimana? Caranya adalah ini rumusnya X dikurangi XI min ya, berarti sama dengan ya, bukan di sini ya. Sama dengan, saya kasih tanda kurung dulu biar dikerjakan ada di kurung. B2 ya, X dikurangi XI min. Nah, dikurangi ini. Supaya bisa digeser ke kanan, ya digeser ke bawah, kita kunci barisnya. Berarti B $7. Ya, kita kunci baris. Ini konsep absolut ini yang paling penting saudara memahami ya. Yang dikunci yang sebelah mana? Yang dikunci kolom berarti sebelum B-nya, yang dikunci baris berarti sebelum angkanya. Saya kasih kurung tutup. Kurung tutupnya di belakang ya. B7, kemudian dibagi max dikurangi min ya, dibagi max. Saya kasih kurung buka dulu. Kenapa kasih kurung buka? Supaya yang dikerjakan itu yang ada di dalam
kurung dulu, karena kalau nggak dikasih kurung nanti yang dikerjakan ini B7 dibagi dulu, karena urutan prioritas itu yang di dalam kurung, kemudian pangkat, perkalian atau pembagian, baru penjumlahan. B8 ya, supaya tidak tetap ya, atau supaya tetap ini kita kunci dulu, B8 dikurangi B$7. Gini rumusnya, B8 dikurangi B$7. Kemudian kalau sudah kita enter. Kita geser ke bawah, kita geser ke kanan. Nah, ini rumusnya. Oke, saya perbesar. Nah, ini rumusnya ya. Kita cocokkan ya, 0,75, 0,75, 1, 0, 1. Ya, ini karena apa? 3 digit ikutnya, 3 digit di belakang koma. Kemudian yang kedua 1, 0,571, 0, 1, 0,571. Kita geser, atau lebih enak kita lihat semuanya aja. Ini 0,5, 1, 0, 0,167, 0, 0,5, 0, 0,5. Ya, ini kita cocokkan, ini berarti sudah sesuai. Berikutnya kita akan menentukan nilai utility. Saya geser ke bawah. Menentukan nilai utility. Nah, ini menentukan nilai utility, ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Rumusnya yaitu bobot dikalikan dengan metrik normalisasi. Berarti sama dengan bobot 0,3, supaya tidak berubah kita kunci ya, dikalikan dengan normalisasi. Bentar. Oke, kita geser sampai sini, kita coba cocokkan ya. 0,113, 0,2, 0,1, 0,075, 0,5 sama ya. Oke, karena ada sigma berarti kita jumlahkan ya, kita jumlahkan di total ya, kita jumlahkan sama dengan sum. Nah. Oke, saya tuliskan dulu rumusnya. Oke, ini rumusnya ya. Jadi kategorinya lebih, ini maut ini lebih mudah ya. Tadi di teori sudah saya jelaskan bahwa ini metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode yang lainnya. Kemudian baru kita membuat ranking ya, sama dengan ring. Ini sama seperti rumus sebelumnya ya. Absolutkan F4 titik koma 0 descending. Tiga, 1, 4, 5, 2 ya. Oke, saya ulangi dari atas ya. Jadi untuk metode maut kita tuliskan dulu untuk nilai dari alternatif tiap-tiap kriteria, kita tuliskan dulu. Kemudian ini hanya untuk memudahkan ya, kita cari xi min, berarti nilai yang terkecil dari kriteria C1. Kemudian kita cari xi plus, nilai terbesar dari kriteria C1. Nah, ini semuanya, ini rumusnya, menggunakan min dan max. Kalau sudah, kita buat normalisasi metrik. Normalisasi metrik itu, ini rumusnya. Ya, ini rumusnya. Rumusnya adalah X dikurangi X
X I min dibagi X plus dikurangi X min. Nah, ini. Berarti X-nya adalah B2 dikurangi B7. Ya, B7 ini supaya nilainya barisnya tetap, maka kita kunci $7 ini. Sebelumnya kita kunci. Kalau kita kunci kolom ada di sebelum B-nya. Dibagi XI plus, nah ini XI plus dikurangi XI min. Nah ini dikurangi XI min. Dikurangi ini. Oke, ini ketemu nilainya. Ya, kemudian kita akan menentukan nilai utility. Utility itu diperoleh dari normalisasi dikalikan dengan bobot. Ya, B16 itu adalah bobotnya. Kita kasih $, supaya baris 16 ini terkunci. Ya. Kemudian kalau sudah ini sama, kita geser ke kanan, kita akan mencari total. Ya, total itu menggunakan fungsi sum, menjumlahkan dari B20 sampai F20. Ya, kalau sudah, ini sudah ketemu nilainya, kita cari untuk nilai yang tertinggi. Kita cari nilai yang tertinggi. Kita gunakan fungsi ring G20, selnya ada di sini. Kemudian nilai yang ada di sini kita absolutkan ya. $20 sampai $24. Artinya ketika digeser ke bawah nilainya adalah tetap. 0 itu adalah ascending. Nah, dari sini kita ketahui bahwa nilai tertinggi adalah alternatif A2 sebesar 0,689 dan A5 sebesar 0,639. Sehingga Dion dan Danu terpilih untuk posisi operator mesin. Ini untuk perhitungan menggunakan metode MAUT. Ini kategorinya mudah ya, menurut saya perhitungannya lebih mudah. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke kolom komentar atau di grup WA ataupun melalui e-learning. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.